Halo semua, masih bersama saya di channel Unfact. Sebagai memperingati awal tahun 2023, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Invincible at the Start. Pada episode sebelumnya, bermula ketika jiwa Jiang Xuanzu secara paksa dikembalikan ke tubuh utamanya yang berada di alam atas di keluarga Jiang untuk menyelamatkan istrinya Shen Xiangan pergi ke alam atas domain Immortal Xuanwu. Dia bisa menuju ke alam atas dikarenakan sebagai tindakan pencegahan dia telah menaruh talisman cloning miliknya pada tripod Kyushu yang berada di dalam tubuh istrinya, sehingga ketika tripod Kyushu dikeluarkan secara paksa dari dalam tubuh istrinya, dia pun muncul, dan itu juga awal dari kejatuhan alam atas dikarenakan setelah itu Shen Xiangan mulai mengamuk, memporak-porandakan alam atas menggunakan cloning Lord of Immortal Domain. Dengan menghancurkan sumber yang menampung domain Immortal Xuanwu, seluruh alam atas domain Xuanwu mulai runtuh. Shen Xiangan juga melakukan pertarungan sengit dengan Master Xuanwu yang membuat cloning miliknya terdesak. Namun setelah memasuki Invincible Domain, dalam sekejap mata dia bisa mengalahkan Master Xuanwu. Tetapi sayangnya tiba-tiba ada sebuah kejadian tak terduga di mana sisa-sisa tubuh Master Xuanwu mengeluarkan sosok wanita yang akan kita sebut dengan nama Wanita Iblis. Dengan mudahnya, Wanita Iblis mengalahkan cloning Shen Xiangan yang berada di ranah Lord of Immortal Domain hanya dengan satu serangan misterius yang bahkan Shen Xiangan sendiri tak menyadarinya. Dari atas langit, setelah membunuh tubuh cloning Shen Xiangan, Wanita Iblis sedang menyaksikan kejatuhan alam atas dari domain Immortal Xuanwu. Namun karena dia telah menganalisa di mana semakin ke bawah tiba-tiba cloning Shen Xiangan semakin kuat, menebak bahwa itu pasti disebabkan oleh sebuah kekuatan hukum dari semacam domain, dia memutuskan tidak mendekatinya. Kalau dia tidak kabur dari tubuhnya saat itu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ucap Wanita Iblis dengan pipi yang merona karena dia berpikir pada akhirnya dirinya lah yang menang. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kehancuran dari domain Immortal sudah dekat dan kedatangan dari klan Heavenly Demon tidak dapat dielakkan. Berpindah ke bawah, dengan segera Shen Xiangan datang ke tempat Ling Bao'er dan semua orang yang sedang berlindung di cincin ruang lalu menenangkan mereka yang panik. Sementara di luar, keadaannya masih sama di mana Wanita Iblis yang terbang di atas langit mulai mengoceh di saat sebuah pilar raksasa muncul di belakangnya. Nikmatilah hari-hari terakhirmu para manusia. Pada saat orang-orangku datang, kalian para serangga hanya memiliki satu pilihan antara menyerah atau mati, teriak Wanita Iblis sebelum dia pergi. Setelah itu, reruntuhan dari alam atas mulai berjatuhan, dan 15 menit kemudian, Ling Bao'er mulai mengeluarkan semua orang yang berada di dalam cincin ruang, yang mana membuat semua orang sangat bersyukur bisa selamat. Dan di samping itu, sebagai Raja Kyushu, Shen Xiangan mendapatkan banyak pujian dari rakyatnya. Dengan segera Shen Xiangan didatangi dan dipeluk oleh Ling Bao'er dan Baiyu. Berbeda dengan Ling Bao'er yang terlihat sangat bahagia, Baiyu yang khawatir mulai menanyakan beberapa hal, apakah dirinya baik-baik saja dan juga apakah Immortal yang berbuat kegaduhan sebelumnya dibiarkan kabur. Menjawab pertanyaan itu, Shen Xiangan hanya beralasan bahwa mereka sebaiknya tidak mengejar yang lemah, walaupun pada kenyataannya dia sendiri bersikap waspada pada Wanita Iblis yang bisa menghabisi avatarnya dengan satu kali serangan sehingga dia tidak bisa diremehkan. Selain itu, meskipun ada opsi lain untuk mengalahkan Wanita Iblis, yaitu dengan memperluas jangkauan Invincible Domain, akan tetapi dia mengurungkan niatnya itu dikarenakan baru saja dia bisa merasakan ada kehadiran seseorang yang jauh lebih kuat daripada Wanita Iblis di pilar yang muncul, meskipun kehadirannya itu terasa samar-samar.
Daripada memaksa untuk membunuhnya dan menyembunyikan alarm, lebih baik menunggu sampai seluruhnya terkuak dan poin Phil sudah cukup untuk menjangkau pilar itu sehingga aku bisa menyelesaikan masalahnya dengan satu kali jalan, ucap Shen Xiangan dengan senyum khasnya yang hanya bisa membuat Ling Bao'er bingung, berbeda dengan Bai Yu yang semakin mengaguminya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada seseorang yang mendarat dari arah langit yang langsung berkata, "Ternyata benar kau, masalah kali ini cukup besar." Melihat sosok tersebut yang ternyata adalah guru atau masternya yaitu Feng Xiun, benar-benar membuat Shen Xiangan sangat senang. Mendekat untuk memberikan salam, seperti biasa mereka melakukan salam khusus mereka yang ternyata adalah suit batu gunting kertas yang langsung dimenangkan oleh Feng Xiun. Singkat cerita, meskipun Feng Xiun sendiri tahu bahwa muridnya Shen Xiangan memiliki banyak pertanyaan, dia memintanya untuk mengesampingkan itu dulu. Kemudian Feng Xiun mulai menjelaskan tentang situasi sekarang, yang mana musuh yang sedang Shen Xiangan hadapi saat ini sangatlah luar biasa, karena mereka adalah makhluk yang lebih mengerikan dibandingkan dengan para immortal dari alam atas. Kalau tebakanku benar, mereka berasal dari Ancient Continent atau benua kuno, ucap Feng Xiun yang hanya bisa membuat Shen Xiangan dan keduanya terkejut. Mengabaikan keterkejutan mereka, Feng Xiun terus bercerita tentang masa lalu yang mana intinya, pada awal kekacauan, ada Ancient Continent dan banyak ras telah lahir di tanah kuno, dan klan Heavenly Demon adalah salah satu dari mereka. Mereka mulai berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Berbagai ras telah berjuang satu sama lain selama ratusan juta tahun tetapi gagal untuk menang ataupun kalah. Karena panjangnya peperangan, beberapa dari mereka merasa lelah sehingga mereka mulai bekerja sama untuk menghancurkan pembatas dimensi dan akhirnya bisa kabur ke dunia yang saat ini Shen Xiangan dan yang lainnya tempati, dan mereka semua adalah master generasi pertama dari alam immortal. Namun dikarenakan selalu hidup dalam kedamaian, para immortal lupa dengan tujuan mereka datang ke dunia ini dan mulai menjarah sumber daya dari alam bawah. Bahkan Feng Xiun sendiri mengaku bahwa dirinya adalah salah satu dari mereka yang memiliki keinginan membunuh yang tidak pernah puas. Namun di suatu hari ketika dia sedang menyerang alam bawah, secara tidak sengaja darahnya menetes ke senjata tertentu dari penguasa alam bawah, dan tiba-tiba senjata tersebut memberikan sebuah penglihatan padanya di mana alam immortal, alam bawah dan semuanya hancur karena penyerbuan dari Ancient Continent di bawah arahan dewa dan demon yang tak terhitung jumlahnya. Dengan semua itu, Feng Xiun menjadi tahu bahwa senjata tersebut adalah senjata sihir dari Ancient Continent yang pertama kali dibawa ke domain, dan menurut investigasinya, semakin sering orang-orang dari alam atas bertarung, maka sedikit demi sedikit darah kuno dalam diri mereka akan terbangun sehingga orang-orang dari Ancient Continent bisa mendeteksi keberadaan mereka. Feng Xiun mengatakan bahwa karena senjata sihir Ancient Continent tersebut, dia juga harus kehilangan domain miliknya yang dihancurkan oleh para master domain lainnya yang berubah menjadi serakah karena menginginkan senjata tersebut setelah dirinya mencoba memperingati mereka. Namun satu hal yang membuatnya benar-benar merasa menyedihkan, dia yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunda kedatangan Ancient Continent pada akhirnya sia-sia karena dia baru tahu bahwa klan Ancient Continent telah menyusup ke dalam tubuh dari para master domain 10.000 tahun yang lalu. Sedikit info, klan Ancient Continent kemungkinan besar sama dengan klan Heavenly Demon, jadi jika tiba-tiba penyebutannya berubah, mohon dimaklumi. Mendengar semua itu, Shen Xiangan hanya bisa merenung karena sepertinya pilihannya sangat tepat untuk tidak melakukan apa-apa. Daripada bingung memikirkan semua itu, dia memutuskan bahwa prioritas sekarang dia harus menghidupkan kembali orang-orang di dalam Invincible Domain, membangunkan istrinya Jiang Xuanzu, dan setelah itu barulah berdiskusi dengan masternya. Dengan segera dia pun bertanya berapa banyak poin feel value yang selama ini dia dapatkan.
Menghitung semua pencapaian yang telah dicapai mulai dari menghancurkan domain Immortal Xuanwu dan membunuh beberapa Immortal, sistem mengatakan bahwa dia mendapatkan 950 juta poin feel value. Untuk jangkauan Invincible Domainnya sendiri saat ini adalah 249.527 meter. Itu adalah jarak dari Gunung Feixian ke Yunzhou. Shen Xiang'an yang awalnya sangat senang karena berhasil mendapatkan banyak sekali poin feel value, tiba-tiba ekspresinya benar-benar menjadi marah dikarenakan secara drastis sistem mengurangi poin miliknya dengan alasan 400 juta poin dikurangi pada saat host menukar avatar Immortal Lord atau Lord of Immortal Domain, sehingga poin saat ini adalah 550.233. 400 juta poin feel value yang susah payah aku kumpulkan hilang dalam sekejap mata. Kau benar-benar sistem bisnis gelap, teriak Shen Xiang'an. Singkat cerita, akhirnya dengan perasaan yang masih sedikit marah, dia langsung bertanya berapa biaya yang diperlukan untuk membangkitkan kembali orang-orang yang ada di dalam Invincible Domain. Mendengar itu, sistem langsung menjawab bahwa untuk menggunakan fungsi kontrol hidup dan mati dan membangkitkan semua orang diperlukan 100 juta poin feel value. Menyetujui persyaratan itu, dia segera menggunakan fungsi kontrol hidup dan mati dan tak butuh lama. Dalam sekejap mata, semua orang yang awalnya sudah mati termasuk para mantan penguasa mulai bangkit kembali. Mereka yang hidup kembali hanya bisa kebingungan dan bertanya-tanya apakah mereka sekarang sedang berada di dunia akhirat. Sedangkan Ling Bao'er dan yang lainnya yang masih hidup benar-benar dibuat sangat-sangat tercengang melihat tontonan yang tak masuk akal terjadi tepat di mata mereka, sampai-sampai Feng Xiun sendiri hanya bisa berteriak, bagaimana ini mungkin? Karena semua telah berhasil dibangkitkan kembali, Shen Xiang'an kemudian melanjutkan urusannya, yaitu menghampiri istrinya yang masih mengambang di atas Yunzhou. Melihat kedatangan Shen Xiang'an, Jiang Ningren lantas berkata, "Aku telah melakukan apa yang kau minta, jadi kumohon untuk memenuhi janjimu setelah ini." Melihat istrinya yang masih saja belum sadarkan diri, Shen Xiang'an kemudian bertanya pada sistem yang dijawab bahwa itu semua dikarenakan jiwa Jiang Xuansu saat ini sedang terluka yang membuatnya tidak bisa terbangun. Tepat setelah itu, sistem tiba-tiba mengatakan bahwa telah terdeteksi misi baru dengan special effect full score. Misinya sendiri adalah tugas untuk membangunkan Jiang Xuansu yang jiwanya terluka parah. Namun karena perawatan medis tidak akan bekerja, sehingga harus menggunakan sumber kekuatan yang sama dari surga dan bumi untuk memulihkan jiwanya yang terluka. Untuk hadiahnya sendiri adalah penggandaan poin feel value yang ada saat ini. Mendengar itu, Shen Xiang'an langsung teringat kata-kata masternya Feng Xiun yang menjelaskan tentang senjata sihir dari Ancient Continent yang juga memiliki sumber kekuatan yang sama dari surga dan bumi. Sedang memikirkan semua itu, sistem menyela dengan mengatakan bahwa terdeteksi host telah memenuhi syarat-syarat untuk upgrade. Namun, ada beberapa kondisi agar bisa upgrade ke versi 6.0 Invincible Domain. Syarat pertama, menaikkan alam bawah, menjangkau seluruh Kyushu, mengubahnya menjadi domain immortal, dan mengintegrasikan ke ribuan domain immortal. Adapun syarat kedua, host perlu menyiapkan 20 juta poin feel value. Untuk hadiahnya sendiri, setelah upgrade berhasil, fungsi baru dari Invincible Domain akan terbuka, dan itu adalah fungsi 10,000 Immortal Treasure atau 10.000 perbendaharaan abadi. Mencoba bertanya berapa banyak poin feel value yang harus dikeluarkan untuk menjangkau seluruh Kyushu, Shen Xiang'an benar-benar dibuat sangat syok dikarenakan menurut data statis, sistem berkata bahwa kira-kira dibutuhkan 1,92 miliar poin feel value untuk menjangkau seluruh Kyushu.
Meskipun awalnya benar-benar sangat terkejut, namun detik berikutnya dia tiba-tiba membuat ekspresi senang karena dia sangat yakin bisa mengumpulkan poin-poin tersebut dengan cara menyelesaikan misi sebelumnya di mana dia harus membangunkan istrinya yang berhadiah penggandaan poin feel value. Misinya memang terlihat cukup sulit, tetapi ternyata tidak sesulit yang aku pikirkan, ucap Shen Xiangan. Sementara itu di dunia bawah Shouhu, domain salah satu dari ribuan domain, ketiga tetua dari Shouhu sedang membicarakan tentang domain Immortal Xuanwu yang runtuh. Baru saja ingin membicarakan tentang pasukan misterius yang juga muncul bersamaan dengan runtuhnya domain Immortal Xuanwu. Secara tiba-tiba ada sebuah transmisi suara ribuan mil jauhnya masuk ke dalam kepala mereka. Tak hanya mereka bertiga, ternyata suara tersebut bisa didengar oleh seluruh orang yang tentunya membuat mereka benar-benar sangat terkejut. Adapun sumber dari suara tak lain berasal dari wanita iblis yang saat ini sedang duduk manis di atas pilar. Wanita iblis yang menganggap semua manusia adalah serangga menyuruh mereka semua dari seluruh domain untuk memilih seorang pemimpin dalam kurun waktu 10 hari untuk hadir di dataran klan Heavenly Demon dan bergabung dalam pertempuran. Wanita iblis menegaskan bahwa itu merupakan satu-satunya pilihan mereka karena pilihan lain yang mereka miliki adalah mati. Mendengar semua itu, tentunya semua orang tak begitu saja menurut karena ada beberapa orang yang menganggap bahwa semua itu adalah omong kosong. Kalau kau memiliki kemampuan, datanglah ke domain spiritual martial. Aku sendiri yang akan menghadapimu, teriak seorang immortal dari domain spiritual martial yang langsung diikuti oleh domain immortal Xuan, domain immortal Feldspar, dan beberapa domain immortal lainnya. Mendengar semua itu tanpa repot-repot menghampirinya secara langsung, wanita iblis dengan segera menjatuhkan petir hitamnya. Dan detik berikutnya ketiga ketua dari Shouhu hanya bisa terkejut karena dalam sekejap mata, aura dari 5 immortal lenyap dan bahkan setengah dari domain Shouhu telah lenyap dengan korban yang tidak terhitung jumlahnya. Kalian sebaiknya telah menyadari, aku tidak mau berdiskusi dengan kalian karena aku tidak peduli apakah kalian menyerah atau tidak. Aku memberikan pilihan agar tidak membuang-buang waktu, jadi apakah kalian sekarang sudah mengerti para serangga, ucap wanita iblis sebelum suara transmisi menghilang. Kembali lagi ke Shen Xiangan dan yang lainnya. Bisa melihat wanita iblis dengan mudah menerobos void dan menyerang alam lain, mereka hanya bisa menganggap bahwa kekuatan wanita iblis memang layak sebagai klan Heavenly Demon. Berpindah ke topik utama, Shen Xiangan yang secara kasar telah menceritakan rencananya yang mana jika dia berhasil menemukan artefak kuno yang hilang, mungkin bisa menghadapi Ancient Continent yang akan datang, hanya bisa membuat Feng Xiun semakin penasaran dan menanyakannya. Secara singkat, Shen Xiangan lantas menjelaskan bahwa misteri dari tubuh abadinya telah dipecahkan. Sambil mengatakan semua itu, dia juga menunjukkan batas dari Invincible Domain yang benar-benar membuat Feng Xiun terkejut. Shen Xiangan berkata bahwa itu adalah lingkaran sihir yang bisa meluas bersamaan dengan perluasan kekuatan spiritualnya, sehingga satu-satunya cara untuk menghadapi klan Heavenly Demon adalah dengan memperluas jangkauan lingkaran sihir sampai ke menara klan Heavenly Demon. Shen Xiangan sendiri berpikir bahwa untuk saat ini dia tidak perlu menjelaskan kalau dirinya memiliki sebuah sistem. Dan benar saja, Feng Xiun menyimpulkan bahwa untuk bisa memperluas jangkauannya, Shen Xiangan membutuhkan artefak dari dataran kuno dan menyerap kekuatan spiritualnya. Dengan segera Feng Xiun mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui ada 4 artefak kuno yang tersisa di beberapa dunia. Namun sayangnya hanya satu dari keempat artefak yang diketahui keberadaannya, dan itu mungkin berada di lokasi domain immortal miliknya yang lama.
Mengatakan bahwa hanya satu itu tidak cukup, mereka mulai memikirkannya kembali bagaimana cara untuk menemukan semua artefak. Namun yang menjadi masalah utama, mereka hanya memiliki waktu 10 hari sebelum klan Heavenly Demon menyerang. Ling Bao'er tiba-tiba bertanya bagaimana karakteristik artefak tersebut karena mungkin mereka bisa menemukannya lebih cepat jika mengetahuinya. Mendengar itu, Feng Xiun lantas menjelaskan bahwa lokasi di mana artefak kuno berada pasti memiliki energi spiritual dan harta yang melimpah dan juga tempat yang lebih kuat dibandingkan tempat biasanya. Saking kuatnya artefak tersebut pasti akan mempengaruhi ekologi makhluk yang ada di sekitar sampai-sampai membentuk makhluk baru yang tidak bisa dipahami oleh logika. Bayu yang mendengar semua itu tiba-tiba mengingat sesuatu, lalu dia pun angkat bicara mengatakan bahwa dia tahu tempatnya. Setelah itu dia mulai menjelaskan bahwa kelompoknya yaitu klan Heavenly Demon Ancient Fox sebenarnya kerabat dari bangsa Demon Fox di domain Xingfeng. Menurut cerita neneknya, ada sebuah tempat rahasia di wilayah Demon Fox domain Xingfeng yang sesuai dengan kriteria yang Feng Xiun jelaskan sebelumnya. Hanya dengan penjelasan singkat tersebut, Feng Xiun langsung yakin 100% bahwa itu merupakan tempat artefak kuno berada. Singkat cerita, setelah itu Feng Xiun membagi mereka menjadi 2 kelompok. Dia akan pergi mencari artefak di reruntuhan bagian kiri domain immortal, sedangkan Shen Shangan diminta untuk mencari 2 sisanya. Setuju dengan pengaturan itu, Feng Xiun langsung pergi. Di sisi lain, Shen Shangan segera memerintahkan sistem untuk menggunakan domain fragment dan menyatukan kartu domain untuk berteleportasi ke alam bawah Xingfeng. Tak lupa dia juga meminta sebuah cloning Lord of Immortal Domain yang mana kemunculannya itu benar-benar membuat Ling Bao'er dan Bayu sangat-sangat terkejut dengan aura menakutkan yang dipancarkan. Namun satu hal yang pasti, melihat sebuah cloning memiliki aura seperti itu, mereka hanya bisa bertanya-tanya, sebenarnya tubuh aslinya berada di tingkat apa? Ling Bao'er, sementara waktu Kyushu aku serahkan padamu, bangunkan aku kalau ada bahaya, ucap Shen Shangan yang mana dengan mata berbinar, Ling Bao'er langsung menjawab, tenang saja Master, aku pasti akan menjaga baik-baik tubuhmu dan Kyushu juga. Bersama dengan Bayu, mereka berdua mulai bergerak melewati gerbang teleportasi menuju ke alam bawah Xingfeng. Setelah sampai secara otomatis suara sistem bergema. Host telah tiba di dunia bawah domain Xingfeng, menantikan petualangan yang baru. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka berdua benar-benar dibuat sangat terkejut, khususnya Bayu, dikarenakan tepat di depan mereka yang katanya lokasi klan Heavenly Demon Fox tinggal, yang tersisa sekarang hanyalah puing-puing pemukiman yang runtuh. Bayu hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin klan Heavenly Demon Fox telah hancur dan apakah itu semua ulah dari Heavenly Demon. Karena sangat mungkin penyebabnya adalah Heavenly Demon, Shen Shangan menyarankan agar mereka sebaiknya bergegas untuk menemukan artefak yang berada di dalam alam rahasia. Namun sayangnya Bayu menjawab bahwa untuk bisa masuk ke dalam alam rahasia, mereka harus memiliki sebuah benda bernama Great Shield dari klan Fox, sehingga dengan musnahnya klan Fox, bagaimana bisa mereka memasukinya. Sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada sebuah suara keributan dapat terdengar. Ternyata di bawah mereka ada sebuah kelompok yang mengatakan pada orang-orang biasa bahwa jika mereka ingin memasuki alam rahasia, mereka harus mengikuti perintah dari kelompok mereka. Ditanya oleh salah satu orang apakah apa yang dikatakan adalah benar, pria yang bertindak sebagai pemimpin kelompok menjawab bahwa apa yang dia katakan tidak bohong, dikarenakan pemimpin mereka sudah memusnahkan seluruh klan Demon Fox sendirian, sehingga tidak hanya berhasil merebut Great Shield, tetapi juga berhasil mengetahui keberadaan dari alam rahasia.
Mendengar semua itu, Bayu langsung dipenuhi dengan amarah. Namun untungnya dia langsung dihentikan oleh Shen Xiangan yang mengatakan bahwa dengan situasi sekarang mereka harus bergerak diam-diam untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan. Menenangkan Bayu yang mulai menangis karena orang-orang sebangsanya telah dibunuh, menghapus air matanya, Shen Xiangan mengatakan bahwa jika semuanya sudah selesai, dia akan membiarkan Bayu membunuh orang-orang tersebut dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam orang-orang sebangsanya. Singkat cerita, daripada mengikuti mereka secara diam-diam yang membuat mereka kesulitan menebak rahasia dari orang-orang tersebut, Shen Xiangan memilih untuk berbaur dengan mereka. Namun tentu saja mereka berdua menyamar menjadi orang biasa. Ketika orang-orang dari kelompok mulai berdebat dengan orang-orang biasa yang menganggap bahwa pembunuhan klan Demon Fox terlalu berlebihan karena mereka sebenarnya baik, Shen Xiangan dan Bayu mendekat dan berkata, "Kakak, jadi kau benar-benar tahu semua yang ada di dunia ini. Kami hanya berdua dan putus asa. Barusan aku dengar kau mengatakan ada tempat untuk bersembunyi dari perang. Jadi kakak bantulah kami." Senang karena ada mangsa baru, sang pemimpin menyambut baik kedatangan mereka berdua yang langsung diterima bergabung dengan kelompok mereka. Apalagi setelah melihat penampilan Bayu yang sangat cantik, mereka benar-benar sangat senang. Menggunakan aktingnya yang sangat luar biasa, dengan senyum di wajahnya, Shen Xiangan mengucapkan terima kasih. Segera setelah itu mereka mulai bergerak dan setelah melewati beberapa rumah, mereka akhirnya tiba di belakang gunung tempat mereka memasuki alam rahasia dari klan Heavenly Fox. Di depan sebuah patung berbentuk rubah ekor 9, pemimpin kelompok tiba-tiba meletakkan sebuah benda di dada patung rubah, dan benda tersebut kemungkinan besar adalah Great Shield yang dikatakan Bayu sebelumnya. Kemudian tiba-tiba tanah mulai bergetar yang membuat semua orang kebingungan. Melihat ke arah langit, Shen Xiangan dapat melihat ada sebuah formasi arai terbentuk karena mereka ternyata telah masuk ke dalam alam rahasia. Sengaja mengatakan bahwa belakang gunung ini tampaknya merupakan titik untuk menuju alam rahasia, dan benda yang digunakan sebelumnya adalah kunci untuk membuka alam rahasia, hanya bisa membuat sang pemimpin mulai kesal dan mengambil kuncinya kembali karena rahasia yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh orang lain sepenuhnya telah dilihat oleh Shen Xiangan. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kemunculan satu ekor makhluk raksasa yang ternyata itu seekor tikus. Tanpa pikir panjang, melihat tikus sebesar itu, mereka semua mulai berlari untuk mencari tempat bersembunyi. Masih berdiri di tempatnya bersama Bayu, Shen Xiangan hanya bisa merasa bahwa situasinya sekarang aneh dikarenakan meskipun tikus tersebut memiliki ukuran yang sangat besar, tetapi kekuatannya kurang lebih berada di alam God Transformation, yang mana dengan mudah Bayu sendiri bahkan bisa mengalahkannya. Bagi kalian yang masih belum paham, alasan Shen Xiangan bingung dikarenakan jika tikus tersebut adalah penyebab hancurnya klan Heavenly Demon Fox, itu semua tidak mungkin karena setidaknya harus memiliki kekuatan di tingkat Immortal King. Maka dari itu Shen Xiangan sangat yakin ada sesuatu yang membantu mereka. Menggunakan caranya sendiri untuk memaksa dalang yang sebenarnya keluar, tiba-tiba Shen Xiangan membuat sebuah talisman menggunakan All Living Things dan langsung melemparkannya ke dalam tubuh tikus raksasa, yang membuat sang tikus tiba-tiba mengamuk dan mendekati mereka. "Oh tidak, tolong, monster itu datang ke sini. Kakak, gunakanlah itu untuk membawa kami kembali. Aku tidak mau pergi ke surga itu lagi," teriak Shen Xiangan dengan aktingnya yang sangat luar biasa. Hanya dengan kata-kata seperti itu, semua orang mulai memohon agar sang pemimpin menggunakan segelnya kembali dan mengirim mereka kembali, dikarenakan meskipun 10 hari lagi mereka akan terbunuh oleh klan Heavenly Demon, itu jauh lebih baik daripada mati sekarang di tempat ini. "Diam, jangan menurunkan moral para prajurit, itu hanyalah tikus tua, apa yang harus ditakutkan?" teriak sang pemimpin saat dia menendang beberapa orang di sekitarnya.
Setelah itu dia memimpin bawahannya maju untuk menyerang. Melihat itu, Shen Xiangan tahu bahwa mereka semua sedang merencanakan sesuatu, sehingga dia berniat terus memancing mereka agar semua rahasianya terbuka. Berbeda dari yang sebelumnya, dibantu oleh Bayu, mereka mulai bersorak menyemangati sang pemimpin yang benar-benar membuatnya sangat kesal. Merasa terdesak tanpa pilihan lain lagi, sang pemimpin segera mencengkram kedua rekannya dan tiba-tiba menyerap semua energi keduanya yang tentu saja hanya bisa membuat Shen Xiangan sedikit terkejut karena sang pemimpin yang awalnya berada di tingkat God Transformation dalam sekejap mata menjadi Void Refinement. Merasa bahwa itu tampaknya belum cukup untuk memaksa biang keladinya keluar, sekali lagi Shen Xiangan membuat beberapa talisman dan dia memanggil hewan buas lainnya sehingga setelah berhasil mengalahkan tikus raksasa, belum sempat menghela nafas mereka dikejutkan dengan kemunculan hewan-hewan buas lainnya yang tiba-tiba menyerang. Melihat semua itu, mengabaikan semua keluhan bawahannya, sang pemimpin yang tak ingin mati pada akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Mendekati patung rubah ekor 9, dia pun langsung meletakkan kunci Great Seal ke dadanya. Akan tetapi, tiba-tiba dari bawah tanah muncul sebuah tanaman yang mirip seperti tanaman pemakan serangga Venu Flytrap, namun dengan versi raksasa yang mana itu langsung melahap sang pemimpin. Dengan segera suara sistem bergema. Host, terdeteksi keberadaan makhluk yang lebih kuat di luar domain. Dimohon untuk membunuh mereka. Melihat semua itu, Shen Xiangan hanya bisa tersenyum senang karena dalang dibalik semua ini sudah keluar. Setelah itu, tanaman tersebut mulai mengamuk dan menyerang semua yang ada di sekitar, bahkan Bayu juga menjadi sasaran, tetapi untungnya Shen Xiangan bergerak cepat menyelamatkannya. Senior, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apakah ini yang disebut biang keladinya? Tanya Bayu. Bukannya Shen Xiangan yang menjawab, tanaman tersebutlah yang menjawab dengan memuji Bayu yang begitu pintar sampai bisa melihat rencananya. Ditanya oleh Shen Xiangan apakah dialah yang telah membunuh klan Heavenly Demon Fox, tanpa repot-repot ingin menjawabnya, tanaman tersebut malah mulai membuka kelopak bunganya yang menunjukkan sebuah mata besarnya. Adapun identitas dari tanaman tersebut adalah mata Mordor Immortal Sovereign Real. Melihat itu, lagi-lagi Shen Xiangan dipenuhi dengan perasaan yang sangat senang karena tepat di atas mata Mordor terdapat satu benda yang selama ini dia cari, yaitu artefak kuno. Berani-beraninya kalian menggangguku. Aku telah mencoba untuk membunuh klan Heavenly Demon Fox dan melimpahkan semua kesalahannya pada mereka. Tetapi kalian merusak seluruh rencanaku. Aku mau kalian mati, teriak Mordor. Mendengar teriakan itu, orang-orang hanya bisa cemas, yakin bahwa mereka pasti akan dibunuh. Namun dengan sikap tenangnya, tiba-tiba Shen Xiangan melepaskan sebuah serangan dengan satu jari tengahnya, yang mana itu langsung membunuh Mordor, dan karena berhasil membunuh monster tingkat 5 Immortal Sovereign, dia mendapatkan hadiah 10 juta poin feel value. Bersama dengan Shen Xiangan yang membunuh Mordor, di tempat lain wanita iblis yang ternyata bernama Han Shi bisa merasakan ada sebuah gejolak kekuatan spiritual yang kuat berasal dari domain Xing Feng. Awalnya dia berpikir apakah mungkin itu berasal dari bocah itu yang tak lain adalah Shen Xiangan. Namun setelah berpikir bahwa itu tidak mungkin karena jika memang benar Shen Xiangan pasti kekuatan spiritualnya lebih mendominasi, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya karena bagaimanapun juga ketika tuannya datang, Shen Xiangan pasti akan kalah. Namun dengan pipi yang merah merona, dia masih memikirkan cara bagaimana bisa mengalahkan Shen Xiangan sebelum tuannya datang. Kembali lagi ke domain Xing Feng.
Bayu benar-benar hanya bisa dibuat takjub dengan Shenxiangan karena hanya dengan satu jentikan jari, Immortal Softwreck Rill bisa langsung terbunuh. Bahkan saking kuatnya sampai-sampai berhasil membuat retakan dimensi antara alam rahasia dan alam nyata. Yang lebih menakjubkannya lagi itu adalah kekuatan dari sebuah cloning. Namun satu hal yang pasti dengan semua itu Bayu menjadi semakin menyukainya. Adapun Shenxiangan, dia hanya bisa terdiam di tempat karena meskipun sudah berusaha untuk menahan kekuatannya, melihat dampak dari serangannya sendiri dia khawatir mungkin akan tercium oleh klan Heavenly Demon. Setelah memikirkan beberapa hal, dia pun berniat melepas artefak kuno di dahi Mordor. Akan tetapi tiba-tiba artefak tersebut bereaksi dan entah mengapa Mordor yang awalnya mati bangkit kembali. Mordor yang dibangkitkan kembali mulai berkeringat dingin karena dia tak mengira bisa mati dalam sekejap mata di tangan seorang manusia. Tahu bahwa Shenxiangan mengincar artefak di dahinya dan dia yang tak ingin artefak yang merupakan hadiah dari ayahnya diambil, melihat retakan dimensi dia pun mencoba kabur dengan masuk ke dalamnya di saat mulutnya terus mengoceh, "Dasar manusia bodoh, pada saat aku berada di kondisi terbaikku, aku pasti akan kembali dan membunuhmu." Namun sayangnya belum sempat masuk, Shenxiangan tiba-tiba menariknya kembali dan langsung menginjaknya di tanah. Ketika ditanya apakah dirinya bisa hidup kembali akibat fungsi dari artefak tersebut, tiba-tiba artefak kuno bereaksi yang membuat Mordor sangat percaya diri bahwa sekarang dia tak terkalahkan. Mulai bangkit kembali, dia segera melontarkan kata-kata omong kosongnya, mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa tertinggi yang tidak bisa dibunuh. Melihat ekspresi mereka berdua benar-benar membuat Mordor sangat bangga pada dirinya karena dia sangat yakin Shenxiangan dan Bayu belum pernah melihat kebangkitan orang mati, walaupun pada dasarnya sebelumnya Shenxiangan baru saja menghidupkan ribuan orang mati. Bayu yang mempercayai itu lantas bertanya pada Shenxiangan bagaimana mereka bisa mendapatkan artefak itu, karena dengan Mordor yang tidak bisa dibunuh sekarang mereka benar-benar berada di jalan buntu. Namun dengan senyum lebar di wajahnya, Shenxiangan telah memikirkan sesuatu yang mana itu hanya bisa membuat Mordor sedikit takut. Tanpa menjelaskannya lebih lanjut, sama seperti sebelumnya, hanya dengan menggunakan satu jari tengahnya, dia langsung membunuh Mordor dalam sekejap mata dan mendapatkan hadiah 10 juta poin feel value. Singkat cerita, setelah itu Shenxiangan terus membunuh dan membunuh Mordor yang terus dibangkitkan kembali, dan dengan itu juga dengan mudah dia bisa mengumpulkan banyak poin feel value. Orang-orang yang melihat itu daripada takut pada monster Mordor, sekarang mereka lebih takut pada Shenxiangan yang seperti iblis. Namun Shenxiangan sendiri sama sekali tidak memperdulikannya dan terus membunuh dan membunuh yang membuatnya sangat senang karena bisa merasakan bermandikan poin feel value. 2 jam kemudian, Shenxiangan berhasil mendapatkan 500 juta poin feel value. Adapun Mordor kali ini dia benar-benar mati yang membuat Shenxiangan sangat yakin bahwa kekuatan yang diberikan oleh artefak ada batasnya. "Aku kira akan sulit untuk mendapatkan artefak ini, tetapi aku tidak mengira akan semudah ini," ucap Shenxiangan saat dia berniat mengambil artefaknya. Selain artefak, Mordor juga menjatuhkan bola-bola sebesar kelereng. Meminta sistem untuk memeriksanya, ternyata itu adalah pil klon ring immortal yang berjumlah 50 buah. Adapun kegunaannya sama seperti pil burning immortal. Satu pil bisa ditukar dengan 10.000 poin feel value. Dengan segera, Shenxiangan memberikan salah satu pil tersebut pada Bayu dan memintanya untuk segera memakannya. Tanpa penolakan sedikit pun, Bayu langsung memakan pil tersebut dan mulai duduk berkultivasi. Meninggalkan Bayu yang sedang berkultivasi, Shenxiangan meminta pada semua orang yang bersembunyi untuk keluar lalu berkata,
Aku bisa melindungi kalian dan aku juga bisa memberikan kalian kekuatan untuk menghadapi klan demon. Kalian hanya harus menyerah padaku." Mendapatkan penawaran yang menggiurkan seperti itu, tanpa pikir panjang lagi mereka langsung menerimanya. Singkat cerita, setelah itu Shen Sangan mulai membagikan pil-pil yang dia dapatkan pada mereka semua. Setelah memakan pilnya, mereka mulai duduk berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, Shen Sangan mulai menerima notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa dia mendapatkan poin feel value berkat peningkatan mereka. 3 jam kemudian, akhirnya sistem memberitahu bahwa dasar kultivasi Bayu telah berubah dan dia sebentar lagi akan mencapai Immortal Soldier dari setengah Immortal. Karena Shen Sangan telah meningkatkan sistem ke versi 5.0, sekarang tampilan jendela status benar-benar berubah, yang mana kali ini dia bisa melihat informasi seseorang dengan detail. Kembali lagi ke Bayu, saat ini dia terlihat sedang kewalahan dikarenakan hukum domain Xing Feng telah mencegahnya untuk mencapai tahap selanjutnya, sehingga kekuatan spiritualnya masih melonjak dan jika itu terus dibiarkan, tubuhnya akan hancur. Ada satu cara untuk bisa mengatasinya, yaitu jika seniornya yaitu Shen Sangan mau membantunya dalam kultivasi ganda. Akan tetapi dia sendiri bingung bagaimana memintanya. Di saat kritis itulah tiba-tiba kekuatan spiritualnya yang meledak-ledak hilang entah kemana. Bahkan kultivasinya yang sudah meningkat kembali seperti semula. Shen Sangan yang melihat poin feel value miliknya turun secara drastis langsung bertanya pada sistem. Namun sebelum mendapat jawabannya, tiba-tiba dari arah belakang sebuah portal dimensi terbuka yang memperlihatkan dirinya yang baru saja datang bersama dengan semua orang. Intinya, apa yang ada di depan Shen Sangan saat ini adalah kembaran dirinya dan semua orang, seolah-olah mereka baru saja tiba di alam rahasia. "Kau bocah, apakah aku buta? Kenapa kau bisa berada di dalam alam rahasia?" teriak pemimpin kelompok yang seharusnya sudah mati ditelan Mordor. Tanpa memperdulikan teriakan itu, Shen Sangan dari kedua belah pihak hanya bisa tercengang melihat sosok mereka masing-masing. Bingung dengan semua kejadian tak masuk akal tersebut, Shen Sangan pertama langsung mengamati keadaan sekitar dan dia benar-benar terkejut setelah melihat artefak kuno telah menghilang dari dahi Mordor. Setelah berpikir dan terus berpikir, pada akhirnya Shen Sangan membuat satu kesimpulan yang mana dia sangat yakin. Sepertinya kemampuan dari artefak kuno bukanlah menghidupkan kembali yang sudah mati. Sementara itu, di sisi lain, Feng Xiun kembali ke alam atas dan melakukan perjalanan melalui domain immortal untuk mencari artefaknya. Sedang mencari, tiba-tiba dia dapat merasakan ada sebuah nafas ki dari klan Heavenly Demon. Mencoba mengikuti sumber dari energi tersebut, mengamati dari balik bebatuan, dia bisa melihat tepat di depannya adalah medan perang garis depan antara klan Heavenly Demon dan alam atas. Karena di medan perang seperti itu banyak pasukan surgawi sekuat tingkat Immortal Venerable dan masih banyak lagi penjaga tingkat Kaisar Immortal, sehingga Feng Xiun berpikir bahwa meskipun muridnya yaitu Shen Sangan datang ke tempat ini, pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Legion ketiga Heavenly Demon, wakil komandan bernama Di Jiang yang berada di ranah Master Domain tingkat ketiga, dengan tawa senangnya dia berhasil menangkap seorang wanita Immortal Venerable tingkat ke-8. Sang wanita yang hanya bisa ketakutan dan tidak bisa melawan mencoba memohon ampun, bahkan dia sendiri bersedia memberikan segalanya seperti mendedikasikan tubuhnya untuk membantu dalam kultivasi ganda. Akan tetapi, Kong Ming, komandan dari Legion ketiga Heavenly Demon yang berada di puncak Master Domain, tiba-tiba berkata untuk membunuh semuanya sampai tak ada yang tersisa. Sehingga sebagai seorang bawahan, mereka semua menuruti apa yang diperintahkan dan mulai membantai semua orang.
Melihat semua itu, Feng Xiun yang masih bersembunyi hanya bisa marah karena apa yang dilakukan mereka benar-benar sangat kejam. Setelah menenangkan dirinya, dia pun berniat langsung pergi untuk mencari artefaknya. Namun dia mencoba menandai tempat tersebut sehingga dia bisa datang bersama dengan muridnya Shen Xiangan untuk memusnahkan mereka. Seperempat jam kemudian, mereka semua telah berhasil mengatur formasi sehingga mereka hanya perlu menunggu Fei Lian dari Legion kelima untuk mengatur formasi dan menyambut kedatangan tuan mereka. Sedang membicarakan itu, tiba-tiba ada iblis yang datang dengan tergesa-gesa. Dia lalu berkata, "Kami baru saja menerima kabar bahwa anakmu Mordor, Demon Dish miliknya diambang kehancuran dan nyawanya dalam bahaya." Bagi yang tidak tahu, Demon Dish sendiri mungkin adalah sebuah alat yang tertanam di dalam tubuh demon yang dapat digunakan untuk mengamati tanda-tanda vital dan mengirim pesan untuk meminta bantuan. Mendengar itu hanya bisa membuat Di Jiang terkejut karena pada dasarnya Mordor seharusnya memiliki warisan yang diberikan oleh Kong Ming. Sehingga bagaimana bisa nyawanya dalam bahaya. Di Jiang hanya bisa mengira apakah mungkin itu semua dikarenakan masih ada sisa kesadaran di dalam artefak tersebut karena dahulu kala artefaknya sendiri dirampas oleh pemimpin kelompok dari klan Dewa Surgawi yang kuat di zaman kuno benua abadi. Kong Ming sendiri masih belum terpengaruh dan dia dengan tenang meminta agar terus melanjutkan laporannya. Namun di detik berikutnya ekspresi tenangnya benar-benar hancur setelah tahu bahwa yang membunuh Mordor ternyata hanya satu orang yang memiliki kekuatan dekat dengan Immortal Emperor. Melihat pemimpin mereka benar-benar marah, Di Jiang tiba-tiba mengajukan diri agar timnya saja yang pergi menyelamatkan Mordor. Adapun alasan mengapa Di Jiang langsung mencalonkan dirinya dikarenakan secara kebetulan seni iblis transformasi jiwanya masih kurang 1 jiwa dari Immortal Emperor. Jadi dia berniat menggunakan Shen Xiangan sebagai pengorbanan. Mendengar itu dengan suara marahnya, Kong Ming lantas berkata, "Pergilah, tangkap anak itu hidup-hidup. Aku ingin melihat bajingan pemberani mana yang berani menyentuh anakku." Sementara itu di alam rahasia semua orang mulai ribut dan berselisih dengan kembaran mereka sendiri. Melihat semua itu sang pemimpin kelompok hanya bisa dibuat bingung dan bertanya-tanya apakah mereka semua adalah kembar identik. Ditambah dia dan beberapa anggotanya tidak memiliki kembaran dikarenakan sebelumnya dia telah meninggal. Akan tetapi pada akhirnya sang pemimpin menyimpulkan bahwa semua yang sedang terjadi mungkin merupakan bagian dari rencana Lord Mordor karena menurutnya di tempat ini beliau adalah eksistensi yang tak terkalahkan seperti dewa. Dengan kesimpulan seperti itu, dia langsung dipenuhi dengan sikap penuh percaya diri dan langsung membentak semua orang mengatakan bahwa semua laki-laki akan mati hari ini sedangkan para wanita akan melahirkan anak untuk dia dan kelompoknya, terutama Bayu yang memiliki penampilan sangat cantik. Tetapi sayangnya tiba-tiba Mordor yang sangat mereka agungkan mengambil tindakan di mana dia langsung bersujud di depan Shen Xiangan dan mulai memohon ampun, yang mana itu benar-benar membuat pemimpin kelompok sangat terkejut sebelum mereka dihempaskan oleh Mordor entah kemana. Berkata bahwa dia telah menghilangkan para penghalang, sekali lagi Mordor meminta pengampunan. Tanpa memperdulikan itu semua, Shen Xiangan hanya tersenyum senang dikarenakan dia mempunyai sesuatu yang ingin ditanyakan. Singkat cerita, dari Mordor, Shen Xiangan mempelajari beberapa hal, di antaranya sebenarnya kemampuan pertama artefak kuno adalah kebangkitan atau pemulihan. Namun ada batas pemulihan tertentu dan waktu pemulihannya akan meningkat secara bertahap. Adapun kemampuan kedua adalah regresi waktu yang dapat mengembalikan ruang dan waktu tertentu kembali ke titik tertentu di masa lalu. Sebagai contoh, alasan utama kultivasi Bayu mengalami kemunduran yang tidak bisa dijelaskan itu semua dikarenakan regresi ruang dan waktu.
Shensangan mulai memikirkan solusi apa yang harus dia ambil, ditambah sekarang kecuali poin fill value 500 juta yang dia miliki, yang lainnya telah kembali ke awal ketika dia pertama kali ditransfer ke tempat ini. Melihat kekembarannya, dengan senyum di wajahnya, Shensangan langsung memanggilnya si palsu, yang mana pada akhirnya karena mereka berdua masing-masing merasa yang asli, akhirnya mereka pun mulai bersaing untuk membuktikan siapakah yang asli dan palsu di antara mereka. Tanpa pikir panjang lagi, mereka berdua mulai bertarung. Saking dahsyatnya pertarungan yang mereka lakukan, hanya bisa membuat Mordor yang bersembunyi di balik pohon gemetar ketakutan. Namun satu hal yang pasti, sekarang dia mengerti alasan mengapa dengan mudah dirinya dikalahkan, karena tingkat kultivasi Shensangan sudah sebanding dengan Di Jiang. Takut tanpa artefak mungkin akan terpengaruh dan mati, pada akhirnya Mordor berniat mencarinya. Di sisi lain, pertarungan dua Shensangan terus berlanjut. Namun pada akhirnya, karena kekuatan mereka benar-benar sebanding, mereka memutuskan untuk mencari cara lain selain bertarung untuk membuktikan siapakah yang asli dan yang palsu. Adapun caranya, mereka akan melakukan metode verifikasi sederhana dengan menjawab sebuah pertanyaan yang hanya diketahui oleh yang asli. Untuk menghindari ketidakadilan, diputuskan bahwa yang akan memberikan pertanyaan adalah Bayu. Mendengar itu dengan penuh semangat, kedua Bayu menyetujuinya. Tanpa ragu-ragu, secara serempak kedua Bayu langsung mengajukan pertanyaan pertama. Senior menyukai Bayu kan? Jika kau tidak menjawab, ini akan menjadi kegagalan. Jika kau salah menjawabnya, mungkin kedua senior palsu. Mendengar pertanyaan yang tak terduga hanya bisa membuat kedua Shensangan mulai panik. Tak tahu harus menjawab apa, pada akhirnya dia langsung meminta pertanyaan berikutnya. Sekali lagi dengan serempak Bayu berkata, "Apa hal yang paling memalukan yang pernah dilakukan oleh senior?" Berbeda dari yang sebelumnya, kedua Shensangan menjawab bahwa mereka pernah meniru Lu Mingfei di Star Trek dan menyapu powerhouse ke segala arah sambil meletakkan satu tangan di saku. "Aku tidak tahu siapa lawannya," teriak kedua Shensangan dengan wajah mereka yang merah karena malu. Namun di sisi lain, Bayu yang menafsirkan kata-kata Shensangan dengan arti yang lain hanya bisa semakin kagum karena menurut mereka, senior yang bahkan tidak repot-repot ingin tahu siapa lawannya benar-benar sangat mendominasi. Setelah itu pun, tanpa memperdulikan kedua Shensangan yang masih merasa tertekan akibat mengingat kejadian di masa lalunya, Bayu mulai melontarkan beberapa pertanyaan, di antaranya berapa banyak wanita yang dikagumi dan apakah rasa kultivasi ganda sama seperti yang dikatakan di buku. Merasa bahwa pertanyaan yang diajukan mulai ke arah yang salah, dengan sekuat tenaga kedua Shensangan menghentikannya. Hingga pada akhirnya kedua Shensangan yang benar-benar terpojok memutuskan untuk berdamai satu sama lain. "Bagaimana aku bisa mengaku pada mereka bahwa aku telah hidup 20 tahun dan masih perjaka?" pikir kedua Shensangan sebelum mereka berdua mulai berdiskusi dan saling berbagi informasi. Sementara itu, di luar alam rahasia, Di Jiang dan pasukannya sudah berkumpul dan bersiap masuk ke dalam alam rahasia untuk menangkap orang yang telah melukai Mordor. Tanpa mengetahui seberapa mengerikannya lawan yang akan dia hadapi, dengan senyum di wajahnya, Di Jiang lalu berkata, "Setelah menghancurkan penghalang ini, aku ingin melihat bajingan itu berlutut dan memohon belas kasihan." Kembali lagi ke dalam alam rahasia. Setelah berdamai, kedua Shensangan mulai bekerja sama. Setelah membuli Mordor, akhirnya mereka bisa mendapatkan artefak kunonya, yang mana hal itu tentu saja hanya bisa membuat Mordor mengajukan pertanyaan. Mungkinkah pertarungan kalian sebelumnya hanyalah pura-pura?
Tiba-tiba Shen Xiangan bisa merasakan ada aura kuat yang datang dari dunia luar bersama dengan ruang yang mulai retak yang menandakan bahwa seseorang sedang membuka portal dimensi. Tak butuh lama, akhirnya pintu terbuka lebar dan dari dalam keluar Di Jiang bersama dengan pasukannya. "Apakah kau bajingan yang berani mencoba membunuh Mordor?" tanya Di Jiang langsung menatap ke arah Shen Xiangan. Melihat sosok Master Di Jiang, seorang kultivator tingkat Master Domain datang untuk menyelamatkan dirinya, Mordor sangat senang karena dia akhirnya bisa selamat, sehingga dengan segera dia langsung meminta pertolongan pada Di Jiang. Daripada takut melihat Di Jiang dan pasukannya datang, kedua Shen Xiangan malah diliputi dengan kesenangan karena mereka semua berada di atas tingkat Immortal Venerable yang bisa memberikan banyak poin feel value. Apalagi Di Jiang terlihat memiliki status yang sangat tinggi di klan Heavenly Demon. "Wakil Komandan Di Jiang, Anda tidak perlu turun tangan untuk berurusan dengan dua serangga tingkat Immortal Emperor ini," ucap bawahan Di Jiang saat mereka juga membawa anjing Cerberus yang ganas. Menyetujui saran dari bawahannya, Di Jiang segera meminta mereka untuk pergi dan robek mereka semua. Melihat pendekatan mereka dengan senyum di wajahnya, kedua Shen Xiangan langsung menggunakan teknik mereka, yaitu teknik Dawei Dragon. Karena mereka ada dua, jadi naga yang dihasilkan juga ada 2 ekor, yang mana sang naga langsung mencabik-cabik mereka semua. Berhasil membunuh iblis Immortal Venerable, Shen Xiangan mendapatkan 50 juta poin feel value, fragmen domain 2, dan peti harta karun 5. Untuk iblis surgawi ranah Immortal Emperor, dia mendapatkan 150 juta poin feel value, fragmen domain 2, dan peti harta karun 5. Mordor lagi-lagi hanya bisa dibuat terkejut melihat beberapa iblis surgawi tingkat Immortal Venerable dan Immortal Emperor dibunuh hanya dengan satu gerakan. Tanpa sadar bahwa dirinya adalah monster, dia sampai menganggap kedua Shen Xiangan adalah monster. Tak punya pilihan lain lagi, memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi, dia memutuskan untuk pergi melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, Di Jiang yang awalnya penuh dengan percaya diri, sekarang dia hanya bisa tercengang saat keringat dingin mulai mengalir karena dia yang telah hidup selama bertahun-tahun belum pernah melihat orang seperti Shen Xiangan, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya apakah Shen Xiangan benar-benar kultivator dari alam bawah. Semakin lama ekspresi Di Jiang semakin tercengang karena pasukan yang telah dilatih selama ribuan tahun semuanya telah musnah, padahal mereka semua adalah eksistensi yang dengan mudah dapat menempati alam manapun di alam bawah. Tak jauh berbeda dengan Mordor, merasa babak kedua Shen Xiangan bukanlah lawan yang bisa dia hadapi, Di Jiang memutuskan untuk melarikan diri. Namun sayangnya Shen Xiangan menyadari hal itu, sehingga sebelum bisa masuk ke dalam celah dimensi, salah satu Shen Xiangan mendekat dan sambil menepuk pundak Di Jiang dia berkata, "Mau pergi kemana kau? Bukankah kau sangat sombong barusan? Kenapa tidak melanjutkannya?" Merasa bahwa sepertinya pertempuran tidak bisa dihindari, meskipun Soul Transformation Magic-nya belum sempurna, Di Jiang melepaskan tekniknya, yaitu 10,000 Soul Palm atau 10.000 telapak jiwa. "Matilah!" teriak Di Jiang. Melihat Shen Xiangan sedang bersiap untuk menghadapi serangannya, Di Jiang kembali melarikan diri. Tetapi sayangnya Shen Xiangan yang sudah selesai menyelesaikan urusannya segera mendekat dan kali ini dia langsung menendang wajah Di Jiang. Menggunakan teknik Wan Yang Finger, dia langsung membunuh Di Jiang. Di sisi lain, Shen Xiangan yang satunya lagi juga telah menyelesaikan urusannya. Namun satu hal yang membuatnya bertanya-tanya, kenapa iblis surgawi di tingkat Master Domain begitu rapuh, berbeda seperti dia menghadapi Han Shi. "Hai, satu jari yangmu barusan berbeda dari masa lalu. Apa yang terjadi?" tanya Shen Xiangan pada Shen Xiangan yang membunuh Di Jiang, yang langsung dijawab bahwa kekuatannya tidak banyak berubah, hanya saja gerakannya tiba-tiba menjadi lebih efektif melawan iblis surgawi.
Shen Xiangan sendiri sadar bahwa kekuatannya seperti telah diperkuat oleh sesuatu. Berbeda ketika dia melawan Han Shi yang mana semua serangannya selalu memantul. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba artefak kuno mulai memanas. Terbang menjauh, artefak tersebut tiba-tiba memunculkan sosok yang berbentuk wanita cantik yang entah mengapa langsung memanggilnya pahlawan. "Apakah kau roh artefak?" tanya Shen Xiangan. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, sosok tersebut langsung mendekat dan memeluknya lalu meminta bantuan. Untuk roh artefak bisa diartikan adalah roh penjaga yang tersembunyi di dalam senjata artefak. Menurut legenda, hanya dewa kuno yang dapat menyempurnakannya dan tingkat keberhasilannya sangat rendah sehingga di zaman ini artefak dengan roh sulit ditemukan. Melihat ada seorang wanita yang tiba-tiba memeluk senior tercintanya dan dia sendiri juga bisa merasakan perasaan buruk akan terjadi, dengan segera Bayu mendekat untuk menyelamatkan seniornya. Akan tetapi di detik berikutnya sosok Shen Xiangan menghilang bersama dengan wanita roh tersebut. Tak berhenti di situ, satu demi satu kembaran semua orang mulai menghilang, tak terkecuali kembaran Shen Xiangan yang hanya bisa membuat Bayu kebingungan. Sementara itu, Shen Xiangan yang tak sadarkan diri tiba-tiba dibangunkan oleh sebuah suara. Melihat bahwa dirinya berada di tempat yang asing hanya bisa membuatnya bertanya-tanya, di manakah aku? Apakah ini adalah dunia immortal? Pria kecil yang licik. "Tuan Lang, bukankah kau mengatakan bahwa kau ingin menghabiskan malam musim semi bersama denganku? Kenapa kau tertidur begitu kau naik ke tempat tidur?" ucap sebuah suara dari samping yang hanya bisa membuat Shen Xiangan berteriak terkejut karena tepat di sampingnya ada sosok wanita cantik berambut hijau. Adapun identitasnya, dia adalah Shang-Chi, Celestial God dari klan Gods of Spring. Dengan senyum indah di wajahnya, Shang-Chi mengatakan, "Aku telah menunggumu, mari kita nikmati waktu bersama." Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.